Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Sudah cukup lama kami tidak kembali mengangkat video karena memang beberapa faktor lah, terutama masalah keterbatasan waktu dan sebagainya. Jadi kami dari admin Raja Nusantara mengucapkan memohon maaf, permohonan maaf. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence itu atau AI itu pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan bernama John McCarthy di akhir tahun 1950-an. Saat ini, belakangan ini atau 6 bulanan ini mulai ramai terkait dengan peran dari artificial intelligence untuk berbagai aplikasinya. Jadi mulai dideklarasikan oleh perusahaan OpenAI di tahun 2022. Belakangan ini semakin ramai untuk diterapkan di berbagai aplikasi. Jadi artificial intelligence ini bisa diadopsi oleh berbagai aplikasi. Contohnya aplikasi chat atau lebih populer dengan ChatGPT. Jika kita bertanya kepada Google terkait satu permasalahan atau meminta satu informasi, maka biasanya Google memberikan berbagai referensi. Ada ribuan atau mungkin jutaan data yang bisa kita akses. Sementara ChatGPT, ketika kita meminta suatu informasi, memerintahkan melakukan suatu informasi atau suatu kerangka kerja, dia akan membalasnya sesuai dengan permintaan kita. Jadi kita tidak perlu lagi memilah data atau mencari data yang bertebaran gitu. Semisal kita ngetik di ChatGPT, tolong buatkan narasi atau materi khutbah Idul Adha, maka ChatGPT akan membuatkannya. Gitu. Nah, sedemikian canggih sehingga ChatGPT ini akan menjadi tren yang baru di masa depan. Nah, OpenAI artificial intelligence juga itu masuk dalam dimensi aplikasi yang lain. Semisal
gambar. Jadi kalau dulu kita menggambar menggunakan komputer tapi masih dengan aktivitas tangan kita, maka dengan teknologi artifisial itu, AI itu, kita hanya butuh narasi. Kita membuat narasi apa yang ingin kita gambar. Jadi seumpama buatkan saya gambar orang Indonesia, laki-laki umur 25 tahun, perawakannya seperti ini, tingginya seperti ini. Maka nanti aplikasi menggambar yang sudah mengadopsi sistem AI itu, dia akan memberikan gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Begitupun video, kita hanya membuat narasi, AI yang akan melaksanakannya. Sebegitu hebat, sebegitu canggih teknologi artificial intelligence. Sampai-sampai dari beberapa kalangan itu mengaku khawatir dengan kecerdasan itu. Karena sistem ini nanti bisa diterapkan di robot, bisa diterapkan di semua hal, bisa diterapkan. Ada sebagian kalangan yang merasa khawatir. Karena begini, semakin sering kita menggunakan umpamanya ChatGPT yang sudah mengadopsi sistem AI itu, semakin kita intens, maka sistem robot itu semakin memahami kita, semakin mengerti apa yang kita inginkan. Lama-lama kecerdasannya bisa sama atau melampaui diri kita sendiri gitu. Jadi seiring atau seringnya intensitas kita terhadap satu aplikasi yang sudah mengadopsi artificial intelligence, maka dia akan semakin detail dan akan semakin mendekat dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kemudian pertanyaannya sebahaya apa atau bagaimana kita menyikapi hal itu, atau solusi dari atau antisipasi dari kecanggihan itu seperti apa gitu. Nah, kecerdasan buatan ini memang bisa menjawab berbagai pertanyaan atau bisa menjadi solusi dari berbagai kebutuhan. Itu. Maka pada akhirnya ada beberapa peran yang tadinya dilakukan oleh manusia itu akan geser dilakukan oleh perangkat yang lain. Yang tadinya kita membuat, maka nanti kita hanya memerintahkan untuk membuat. Nah, maka nanti akan ada beberapa aplikasi yang menggantikan peran manusia. Kemudian karena artificial intelligence ini tidak memiliki rasa, hanya memiliki intelektual atau kecerdasan, maka dia tidak akan polanya itu hitam putih gitu loh. Artinya ya kalau menurut kalkulasi algoritmanya harus begitu, dia akan begitu. Jadi setiap kali teknologi itu lahir memang membawa dua sisi. Itu faktanya begitu. Namun kita tidak bisa menghindari itu. Nah, kemudian solusi preventifnya atau bahkan solusi jangka panjangnya terkait dengan adanya teknologi ini. Bagaimana gitu? Gini saudaraku, kecerdasan buatan itu levelnya akal. Maka kita manusia masih mempunyai dua unsur, yaitu rasa dan ruh. Gitu.
Ketika artificial intelligence ini masuk dalam aplikasi robotik seperti halnya sekarang yang ada di Jepang, mereka mempunyai akal, tapi mereka tidak punya rasa dan tidak punya ruh. Jadi kemenangan manusia adalah terletak pada rasa dan ruh jika dibanding dengan robot itu. Namun jika manusia juga melepaskan rasa dan ruhnya, artinya tidak lagi menjadikan ruh dan rasa sebagai bagian dari hidupnya, atau maksudnya menafikan tidak adanya kepedulian terhadap yang lain, tidak adanya rasa tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, maka pada akhirnya posisinya itu akan setara dengan robot itu. Nah, pada gilirannya nanti dia akan dikalahkan oleh robot itu. Karena daripada mempekerjakan orang, mending robot sekalian. Toh sama-sama orang itu tidak peduli. Toh sama-sama orang itu tidak bertanggung jawab. Mendingan mempekerjakan robot. Jadi dari kami, tim RN, memberikan satu gambaran bahwa jika kita hanya mengandalkan kecerdasan dalam mengarungi kehidupan ke depan, maka kita akan kalah dengan teknologi yang semakin canggih. Teknologi yang kita buat sendiri yang akhirnya akan mengalahkan kita. Itu yang ditakutkan orang Barat. Yang ditakutkan oleh profesor-profesor di Amerika itu. Khawatir jika suatu saat robot-robot atau artificial intelligence ini bisa menyingkirkan manusia itu sendiri. Maka untuk bisa mengantisipasi itu, kita harus meningkatkan level kita, tidak hanya berhenti pada kecerdasan, tetapi naik pada aspek rasa dan kemudian pada aspek ruh. Pengolahan rasa dan juga pengolahan ruh agar kita tetap menjadi unggul. Karena walau bagaimanapun, kecerdasan buatan itu mentok di level akal atau di level logika, di level intelektual. Tidak bisa menembus sampai level rasa. Demikian saudaraku, jadi prinsipnya teknologi itu memang sunatullah, maka yang harus menjadi kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa bersikap dan mengambil sikap, kemudian bisa memposisikan diri untuk bisa menjadi manusia yang seutuhnya tanpa dikalahkan oleh teknologi, tapi terus berinovasi untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi itu sendiri. Terima kasih, tetap tingkatkan amal iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.